Prabowo banyak dihujat karena gabung BOP, tapi orang-orang harus tahu kalau ada persoalan yang jauh lebih besar di baliknya. Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace atau BOP banyak mendapat hujatan. Ia dituduh sebagai antek Amerika atau Zionis. Tuduhan itu terdengar emosional tetapi justru menutup persoalan yang jauh lebih besar. Ini bukan soal membela Israel atau Palestina, tapi soal upaya keluar dari penjara finansial global yang selama puluhan tahun menjerat negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu masalah utamanya adalah capital flight, di mana selama puluhan tahun ekspor Indonesia meningkat tetapi cadangan devisa malah stagnan. Hal ini karena pipa keuangannya bocor ke negara lain. Sebagai contoh, ketika Indonesia stop ekspor nikel mentah, kita langsung digugat Uni Eropa di WTO. Mereka memakai hukum internasional untuk memaksa kita tetap jadi tukang gali tanah di negeri kita sendiri. Itu adalah bentuk penjajahan modern, di mana mereka nggak lagi menggunakan senjata. Selain itu, upaya Indonesia untuk maksa eksportir parkir dolar di dalam negeri juga selalu gagal karena sistem keuangan global udah didesain untuk melawan itu. Jadi kita dijajah secara ekonomi lewat regulasi yang mereka titipkan. Udah gitu ada juga istilah The Spider's Web, sebuah jaringan keuangan rahasia yang berpusat di London. Fungsinya ialah menyedot kekayaan negara berkembang, disembunyikan di negara suaka pajak, supaya negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia tetap miskin dan bergantung pada utang. Nah, Donald Trump dan aliansinya membenci sistem globalis ini karena juga bikin Amerika rugi, di mana industri mereka mati. Jadi BOP ini diciptakan untuk memprivatisasi sistem, yakni untuk menghancurkan elite knowledge networks seperti IMF, World Bank, dan NGO yang selama ini jadi polisi penjaga jaring laba-laba itu. Jadi masuknya Prabowo ke BOP bukan karena dia mau jadi antek Amerika, tapi dia masuk karena butuh alat untuk melawan hegemoni keuangan lama. Hal ini karena blok baru ini punya misi menghancurkan tatanan dunia lama yang munafik. Tatanan lama inilah yang selama ini membiarkan Palestina dijajah sambil jualan HAM palsu. Nah, disinilah Prabowo melihat celah, di mana hal ini relate dengan ungkapan bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau tanggapan kalian gimana nih?